Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Hari ini Selasa 3 Desember 2024. Kita akan menjalani satu hari ini dan kita berharap satu hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, hari yang memberikan banyak berkat dan semangat bagi kehidupan kita. Namun sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan menyertai dan menyemangati kita untuk menjalani satu hari ini agar hari ini benar-benar hari yang penuh dengan sukacita dan banyak berkat akan kita terima dalam menjalaninya. Bagi Amang dan Inang yang masih dalam keadaan sakit, lemah, yakinlah Tuhan akan menyembuhkanmu. Tuhan akan memberikan dan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, serta usaha dan doa yang kita panjatkan kepadanya, sehingga kesembuhan nyata akan kita terima ketika kita menghadapi penyakit ini. Bagi Amang dan Inang yang sedang berduka cita bergumul, saya turut mendoakan Amang dan Inang, tetaplah semangat, yakinlah Tuhan ada bersama dengan kita senantiasa. Dan bagi saudara-saudara, Amang dan Inang yang akan bekerja dalam satu hari ini, pastikan bahwa Tuhan menyertai Anda. Yakinkan dirimu bahwa Dia akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam pekerjaan kita. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, karena dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka pekerjaan kita akan diberkatinya, dan semua keluarga, suami, istri, atau anak-anak, dan juga orang-orang yang mengasihi kita akan turut merasakan berkat yang dari Tuhan melalui hasil kerja kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sesuai dengan Almanak HKBP, renungan kita hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 31 ayat yang 10. Dikatakan demikian. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Demikian isi firman Tuhan. Tuhan lebih baik dari yang kita imani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat Tuhan yang baik, pernahkah kita merasakan sakit hati? Tentu pernah, bukan? Namun perlu untuk diperhatikan ketika kita mengalami perasaan itu, kita bertanya pada diri kita, mengapa aku sakit hati? Atau jangan-jangan terlalu sering kita merasakan sakit hati dari dan kepada siapapun. Kalau demikian, mungkin kita perlu introspeksi diri dan mencari tahu ada apa dengan kepribadianku. Karena ada banyak orang yang memiliki sikap yang demikian, mudah tersinggung, gampang sakit hati, dan sedikit-sedikit tidak suka dengan orang, sekalipun orang itu keluarga, teman dekat, dan sudah dianggap diri sendiri. Akan tetapi, untuk hal ini perlu diingat bahwa sikap yang mudah atau terlalu gampang sakit hati, tersinggung, dan sikap menjauh bukanlah cerminan orang yang beriman dan bertuhan. Mengapa? Karena jika kita mudah atau gampang, bahkan sering sakit hati atau tersinggung, kita kurang menghargai Tuhan. Loh, kok bisa? Ya, karena Tuhan sudah merancang kita dengan begitu baik. Dia memberikan potensi dan kemampuan untuk mengelola diri di dalam waktu yang diberikannya. Tetapi kita pakai waktu yang dari Tuhan itu untuk melatih dan membiasakan diri tersinggung dan sakit hati. Apa kata dunia? Meniru omongan naga bonar. Bukankah terlalu disayangkan jika waktu yang berharga itu dipakai untuk membentuk karakter kita jauh dari karakter yang diinginkan Tuhan? Walaupun sakit hati itu adalah sikap atau karakter manusiawi, dan siapapun
pasti pernah mengalaminya, tapi jangan terlalu seringlah. Jemaat Kristus yang baik, seperti yang kita dengar tadi bahwa sakit hati bisa dialami siapa saja, termasuk orang benar. Sekalipun kita sudah berusaha hidup benar, melakukan hal positif bagi banyak orang, berusaha selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi saja ada orang sengaja atau tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita. Daud misalnya, dia salah satu orang yang disebut Tuhan sebagai orang yang benar, diakui sebagai orang yang berkenan di matanya. Dia juga pernah mengalami sakit hati. Daud pernah dibenci, bahkan hendak dibunuh Raja Saul. Dia pun pernah dikhianati oleh anak kandungnya Absalom dan sebagainya. Rasakan sakit hati dan kecewa itu normal dan bukan dosa. Tapi akan menjadi dosa jika kita biarkan perasaan itu menjadi karakter hidup kita dan memelihara sakit hati itu menjadi kepahitan. Kemudian ada dendam dalam diri kita. Kemudian kita menjadi pribadi yang penuh dengan kebencian. Melalui firman-Nya hari ini, kita boleh tahu bagaimana Daud mencari cara untuk memulihkan sakit hati yang dialaminya. Daud berdoa dan menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan dan setia hidup dalam firman-Nya. Dia sadar bahwa dengan sakit hati, dia merasa hidupnya tidak aman dan nyaman. Dia ingin hidupnya menjadi pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan. Dan dia juga mau menjadikan hidupnya memiliki sikap yang mengampuni jika diminta mengampuni. Introspeksi jika diminta mawas diri. Bagi Daud dan bagi orang yang beriman dan bertuhan, sakit hati itu bagaikan kotoran atau virus yang mencemari dan merusak hati dan iman kita jika kita terus memeliharanya. Dengan mengampuni, pasti mendatangkan kelegaan. So, sampaikan semua pergumulanmu kepadanya, karena Dia adalah Tuhan yang lebih baik dari yang kita imani. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepadaku. Aku bersyukur atas semua kebaikan dan penyertaan-Mu yang tidak terpikirkan olehku, Engkau sediakan bagiku. Tuhan, kuasailah hati dan pikiranku, agar aku tetap hidup sesuai kehendak-Mu. Amin. Selamat beraktivitas sama Nginang. Horas.